Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Hari ini eh, vlognya rada spesial. Ini tidak ngomongin hukum waris lagi, kita ngomongin yang lain. Hari ini kita mau pakai judulnya ngobrol sama istri. Ya, jadi hari ini seperti juga di podcast, saya punya channel podcast, Basri Adi juga namanya. Di situ kita juga ada sesi-sesi ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, ngobrol sama istri dan anak. Jadi isinya apa? Isinya cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman ngobrol bareng sama istri saya. Kenalin, ini istri saya. Namanya siapa, Bu? Namanya Bu? Hai, kenalin ya, aku Ibu Ocha. Namanya Bu Ocha gitu. Ini adalah istri saya. Kita biasa ngobrol-ngobrol dan kali ini ngobrolnya kita mau videoin. Nah, hari ini kita mau ngobrol berkaitan dengan libur panjang. Ini kita sudah libur panjang banget gitu. Ini adalah libur terpanjang yang pernah kita jalanin Di gitu rumah ya. aja. Di rumah aja. Nah, saya pengen ngobrol gitu. Bu Ocha kan punya pekerjaan, punya karir, berbisnis gitu ya. Kan biasa pergi ke luar rumah gitu kan. Nah, ini kan kita sudah hampir 3 minggu ya. Kita nggak kemana-mana. Gimana perasaannya? Jujur nih ya, jujur awal-awalnya kaget dan bingung gitu ya. Membayangkannya tuh kayaknya wah betapa menyuramkan gitu loh, suram gitu loh, bayangan awal-awal gitu. Jadi, Suram ya? Kenapa tuh suram? Iya. Karena gini, biasanya pergi kemana-mana, biasanya suka nongkrong-nongkrong cantik di mana-mana, ke kafe, liburan, jalan-jalan gitu. Nah, itu sudah dipastikan tidak ada dalam aktivitas sehari-hari. Oke. Dan selalu di rumah aja. Bayangan pertama suram. Suram ya? Oke. Tapi di luar bahwa selama 3 minggu tidak berada di rumah, kan ini tidak berada di luar rumah ya. Kan kita selama 3 minggu berada di rumah ini kan karena ada wabah ya, ada pandemi COVID. Gimana sih perasaan Bu Ocha tentang pandemi COVID ini gitu? Takut, was-was. Was-was. Nah, makanya cari informasi. Jadi baca, cari informasi sedetail mungkin, tapi cari dari informasi yang emang bisa dipercaya gitu. Jangan dengerin hoax, jangan dengerin ini. Nah, di awal-awal saya mencari semua informasi tentang pandemi COVID ini. Jadi saya bekalin ilmu untuk apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hadapin dalam menghadapi ini. Oke. Gitu. Nah, ini kan kita sudah tahu informasi tentang COVID dan cara menghadapinya paling bagus ternyata adalah tinggal di rumah. Iya. Ya kan? Tinggal di rumah aja. Tinggal di rumah, dan ini sudah 3 minggu kita tinggal di rumah. Bener-bener ya, nggak kan tadinya kan suram kan, awalnya suram. Tapi setelah betul. 3 minggu dijalanin, apa yang terjadi gitu? Malah kebalikannya. Enjoy malah. Enjoy. Kenapa enjoy? Saya banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya saya nggak lakukan atau nggak saya tekunin dengan serius gitu. Jadi saya merasa oh iya ya, saya bisa ngelakuin ini, saya bisa ngelakuin ini gitu. Yang dulunya saya pikir kayaknya saya ngapain sih ngerjain yang ini gitu. Dan ternyata hobi baru itu menyenangkan. Apa sih hobi barunya tuh? Mungkin bagi sebagian orang itu biasa aja ya, tapi kalau bagi saya ini sesuatu yang luar biasa gitu loh. Saya mulai hobi masak. Masak ya? Iya, jadi pantes ya. Tiap malam. Makanya jangan heran ya kalau saya kelihatan agak bulat gitu ya, karena pekerjaan tidur dan makan. Dan makan terjamin 3 kali sehari karena istri masak, gitu ya. Jadi kegiatan serunya kalau malam tuh biasanya kan karena saya sering jalan-jalan, saya suka nonton YouTube yang hubungannya dengan traveling atau hal-hal lain lah. Nah, sejak di rumah aja, saya tuh selalu tontonan YouTube saya itu tentang masak, belajar masak gitu. Jadi setiap mau tidur, saya sudah excited. Besok tuh saya mau masak apa ya buat keluarga saya. Padahal masakan sederhana-sederhana kok. Tapi saya seneng gitu. Karena kan saya seleranya sederhana. Sayur asem sama kerupuk, sama tempe goreng. Jadi sebenarnya itu aja udah mewah banget gitu ya. Nah, tadi kan saya udah bilang di depan ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa Bu Ocha kan punya bisnis gitu ya, dan punya karir gitu kan.
biasa ada di luar rumah. Ketika 3 minggu di dalam rumah, tadi kan pikirannya suram. Terus kenapa kok tiba-tiba jadi enjoy? Apa yang bikin enjoy? Iya, iya. Itu dimulai dari pada saat di hari ke-6 di rumah aja, kita meliburkan asisten yang di rumah kan. Nah, mau nggak mau, demi pertimbangan kita bersama ya. Jadi biar dia juga bisa di rumahnya dan kita juga tidak ada orang lain yang masuk di lingkungan kita. Karena kebetulan asisten rumah kita kan datangnya pagi, pulangnya sore. Saya juga kan nggak tahu aktivitas dia di luar bekerja di rumah saya seperti apa. Mungkin dia bisa di rumahnya aja, suaminya juga belum tentu di rumah aja. Jadi kesepakatan kita, dia biar bisa di rumah aja, dia juga bisa mengurus keluarganya dan saya mengurus keluarga saya. Dan kebetulan saya punya ibu yang emang harus dibantu sehari-hari. Jadi mulai dari mandiin, nyiapin makan dari pagi sampai sore. Nah, ibu saya kebetulan di kursi roda tapi sehat gitu loh, alhamdulillah. Nah, jadi semua tugas asisten ya mau nggak mau saya yang lakukan. Jadi dari bangun pagi nyiapin makan. Tapi kan awalnya kan itu pekerjaan asisten rumah tangga yang mengerjakan. Iya. Terus kemudian Bu Ocha ngerjain sendiri gitu. Gimana perasaannya? Awalnya sih kayak kebayang, waduh bakal capek nih ya gitu. Karena hal ini sih saya lakukan juga sekali seminggu biasanya. Karena setiap hari Minggu saya emang selalu meliburkan asisten. Nah sekarang setiap hari kebayang nih kan nggak tahu waktunya sampai kapan gitu. Tapi karena kita kerjanya dari hati dan ikhlas ya kayaknya enjoy aja gitu loh. Terus dan positif ya? Positif. Saya punya waktu banyak untuk bisa ngobrol sama mama saya sambil mandiin, sambil nyiapin makan gitu. Terus saya punya waktu banyak juga dengan anak-anak. Bisa mendiskusikan hal-hal yang dulunya mungkin nggak kita diskusikan, hal-hal sepele gitu. Nah, itu serunya. Jadi tahu-tahu hari udah sore aja gitu. Dan tahu-tahu sudah 3 minggu ya? Ini udah mau 1 bulan ya kita sudah hampir 1 bulan loh kita ada di rumah dan benar-benar kita nggak keluar rumah sama sekali gitu ya. Untuk belanja kita order online, gitu kan, bahkan pedagang sayur ya kita punya langganan di pasar, mereka dengan sukarela mau mengirim gitu. Jadi kita nggak perlu pergi ke pasar. Saya WA, saya list semua daftar kebutuhan saya dan dia kirimin ke rumah. Gitu. Nah terus kemudian gini, kan tadi Bu Ocha kan punya bisnis, ya kan? Bisnisnya kan harus jalan terus, karena kalau bisnis jalan terus kan pasti nggak ada income masuk, gitu kan. Nah, bagaimana cara Bu Ocha mensiasatin ini? Terus gimana sih bisnisnya kok kayaknya masih bisa tetap jalan gitu, walaupun kita semua work from home lah istilahnya sekarang ya, istilah kerennya seperti itu. Ada physical dan social distancing. Apakah bisnisnya tetap jalan? Terus kalau misalnya tetap jalan, gimana sih kiat dan caranya gitu? Mungkin ceritain dulu bisnisnya deh. Iya, teman-teman semua, saya punya bisnis. Saya di bidang insurance ya. Saya pemilik agensi asuransi. Udah 20 tahun menjalani bisnis ini. Nah, selama 20 tahun karir saya mengelola bisnis agensi, baru kali ini kita 3 minggu nggak bisa kemana-mana. Teman-teman semua tahu dong di rumah. Kalau agen asuransi atau konsultan asuransi itu kerjaannya emang keluar rumah kan. Malah kita suka dibilang kita harus ketemu orang 3 sehari untuk bisa melakukan bisnis. Kalau kita nggak ketemu orang, udah otomatis kantong kita nggak akan keisi gitu. Nah, kebayang nih zaman work from home, siapa yang mau kita temuin? Kitanya mungkin berani, tapi mungkin nasabah kita yang takut untuk ketemu kita, ya nggak. Nah, alhamdulillah saya disupport sama perusahaan yang sangat support IT-nya, teknologi. Jadi pada saat work from home, pada saat hari pertama, hari keduanya saya sudah mulai koordinasi sama tim via Zoom. Gitu. Jadi cloud conferencing semua kita lakukan melalui Zoom gitu. Jadi saya tetap bisa menyapa semua tim saya tahu keadaan tim saya, mereka sehat apa enggak, kondisinya mereka gimana. Karena kan saya harus peduli juga sama mereka dan keluarganya ya, karena kan mereka bagian dari tim saya gitu. Nah, setiap Senin dan Jumat kita melakukan koordinasi terus dan meeting dan training. Jadi tidak mengubah aktivitas kita punya pertemuan setiap Senin dan Jumat. Saya tetap melakukan pertemuan Senin dan Jumat, tapi sekarang secara virtual. Via Zoom. Nah, kan Bu Ocha kan berbisnis, punya bisnis kan.
bisnisnya di bidang asuransi yang untuk bisa closing penjualan harus ketemu nasabah, gitu kan? Betul. Nah, gimana cara mensiasati, sedangkan kan kita sekarang lagi social and physical distancing, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Gimana mengatasi itu semua gitu untuk bisa tetap jalan bisnisnya? Iya. Alhamdulillah ya, saya kebetulan punya bisnis dan berpartner dengan perusahaan yang emang sangat support sama teknologi. Jadi sejak WFA diterapkan 3 minggu yang lalu, nah hari kedua saya sudah mulai berkoordinasi dengan tim melalui Zoom, jadi meeting online gitu. Jadi semua aktivitas yang biasanya saya lakukan sama tim, setiap Senin dan Jumat ada meetingnya dan training, itu tetap kita lakukan juga seperti biasa. Nah, kita melakukannya melalui meeting virtual yang pakai Zoom. Ke nasabah kan susah, nggak bisa ketemu. Nah, nasabah kan susah ketemu, dia mungkin juga takut, kita juga takut. Gimana cara bisa closing kalau nggak ketemu? Iya. Seperti teman-teman ketahui, pekerjaan di bisnis asuransi ini kan pekerjaan menemui banyak orang ya. Dibilang kalau nggak ketemu orang setiap hari berarti uang masuk nggak ada gitu. Nah, di bisnis pada saat work from home ini, alhamdulillah perusahaan kami disupport sama AIA bisa melakukan penjualan melalui remote selling. Tahu nggak remote selling itu kayak apa? Jadi kita bisa melakukan penjualan tanpa tatap muka langsung. Itu nggak beda sama remote control tuh? Beda dong, ya? beda. Jadi tanpa bertemu langsung. Tanpa tatap muka. Iya, tapi ya? pakai video call. Jadi saya tetap menjelaskan programnya ke nasabah lewat video call. Kemudian kita akan kirimin brosur, kita akan kirimin kelengkapan dokumen, dan kemudian kita emang sudah biasa menggunakan fasilitas iPad untuk nanti pengisian tanda tangan dokumen. Segala macam itu gimana? Nah, kita ada formulir, ada e-sign namanya. E-sign. Ya, jadi dikirim tanda tangan elektronik. Iya, itu jadi udah di-approve sama OJK iya, ya? udah di-approve sama itu OJK. Sudah di-approve sama OJK. Jadi iya. Legal ya, sistem itu ya? Iya. Oke. Jadi kita bisa berjualan kemanapun tanpa batas. Luar biasa. Jarak, ruang dan waktu. Jadi tetap akan ada penjualan walaupun nggak ketemu dengan nasabah karena sudah difasilitasi dengan teknologi dan sudah di-approve oleh otoritas. Nah, kemudian satu lagi, kalau rekrut orang gimana dong? Kan itu juga susah kan, kita nggak ketemu. Gimana caranya bisa rekrut orang supaya orang juga mau bergabung dengan bisnis kita yang bagus tadi gitu ya? Gimana caranya? Nah, kalau rekrutmen itu kan biasa dimulai dengan seminar karir. Nah, seminar karir platformnya juga pakai virtual. Jadi ada seminar online, seminar bisnis online. Dan ini bagus ya. Jadi seminar ini diikuti oleh orang-orang yang seluruh Indonesia dan nggak gaptek. Nah, kalau gaptek repot memang, betul. Gitu. Jadi terpilih berarti orang-orang yang berarti akan masuk. Memang intinya harus upgrade ya, upgrade diri. Jadi supaya nggak gaptek. Gitu. Oke. Nah, setelah ikut seminar online, dia tertarik sama bisnisnya kami, kemudian dia bisa mengisi formulir aplikasi juga via iPad gitu. Terus wawancara juga saya bisa lakukan secara conference, saya bisa menginterview calon agent saya bisa lewat video call. Jadi benar-benar bisnis saya lakukan dari rumah aja gitu. Baik berjualan maupun rekrutmen. Jadi tidak ada halangan walaupun harus work from home. Iya, yang kita nggak tahu produktif. Jadi menarik produktif. Ya. Bisnis seperti itu ya. Itu salah satu pilihan bisnis di di luar. Banyak bisnis konvensional sekarang lagi drop. Iya, gitu kita tahu lah ya, banyak bisnis yang sekarang ngedrop. Bisnis airlines, travel, restoran, kafe gitu. Nah, kalau satu hal lagi nih Bu Ocha, kan kita kan sudah 3 minggu work from home, social distancing, physical distancing, dan kita belum tahu sampai kapan ini akan terjadi. Bahkan kita mudik aja kita belum tahu bisa mudik atau enggak gitu ya. Dipastikan nggak bisa ya. Iya. Apa sih yang Ibu bisa share kepada teman-teman di luar sana menghadapi kondisi seperti ini supaya tetap bisa produktif, tetap bisa menghasilkan gitu ya, dan tetap kita bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Apa kira-kira yang Bu Ocha bisa share? Nah, pertama milikin mindset positif ya. Mindset positif nomor 1. Mindset positif, terus jangan mengeluh. Jangan mengeluh, karena mengeluh itu menular.
ya, memberikan energi negatif. Negatif. Itu kan kalau mood satu orang di rumah jelek, semua akan jelek. Ke bawah Betul. jelek. Nah, terus menularkan juga ke teman-teman kantornya nantinya. Betul. Gitu. Jadi moodnya harus dijaga, selalu positif, kemudian harus lebih kreatif. Kemudian mau mengupgrade diri. Upgrade skill. Hal-hal yang dulunya kita mungkin nggak kepikiran untuk melakukan, kenapa nggak dipelajarin? Siapa tahu itu bisa jadi hobi yang menyenangkan selama work from home. Selain hobi juga penunjang pekerjaan kan? Iya, betul. Jadi berpikir positif, jangan mengeluh. Yang ketiga, upgrade skill, upgrade diri. Jadi tidak berhenti untuk mengupgrade. Ini waktunya membaca, mempelajari hal-hal baru supaya kita tetap bisa produktif dan tetap bisa bermanfaat. Waduh, menarik banget dialog kita hari ini. Bu Ocha, kita kan suka ngobrol-ngobrol gitu ya, tapi nggak kita videoin. Nah, kali ini hal kayak gini sih biasa kita lakuin ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Bu Ocha dalam segmen yang sama, dialog bersama istri gitu ya. Ngobrol bersama istri. Dan saya juga nanti akan ajak ngobrol anak saya dalam segmen dialog sama anak gitu ya. Kita akan bicara banyak hal tentang perkembangan hal-hal terkini yang barangkali ini adalah obrolan biasa, orang biasa yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog ini. Jangan lupa klik like, share dan subscribe gitu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Enjoy.